Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya? Semoga kasih dan anugerah Allah senantiasa menaungi kita semua. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dan kali ini akan diambil di dalam Ibrani 10 ayat 19 sampai 39 dengan judul perikop ketekunan. Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Dan karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjadikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang. Kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Karena itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan datang tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Bapak Ibu Saudara, Ibrani 10 ayat 19 sampai 39 dituliskan oleh penulis kitab Ibrani dengan tujuan untuk memberitahu jemaat berkaitan dengan hak-hak istimewa sebenarnya yang dimiliki oleh orang Kristen. Hak-hak istimewa tersebut yaitu bahwa setiap kita dapat memiliki keberanian untuk masuk ke tempat Maha Kudus, untuk menikmati pemeliharaannya, perjanjiannya, serta rahmatnya. Hal ini dapat kita perhatikan di ayat 19 sampai 20. Lalu hak istimewa selanjutnya adalah bahwa setiap kita memiliki imam besar agung yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Hal tersebut dapat kita baca di dalam ayat 21. Imam besar membuka jalan melalui kematiannya di kayu salib, sehingga semua umat Allah dapat mendekat kepada Allah dan menikmati kasih karunia-Nya. Hak-hak istimewa tersebut sebenarnya mengikat umat Allah dengan 3 bentuk disiplin rohani. Pagi hari ini kita akan melihat 3 disiplin rohani yang muncul ketika kita menyadari bahwa kita memiliki hak istimewa. Yang pertama adalah disiplin diri untuk datang mendekat kepada Allah.
melalui kematian Yesus di kayu salib. Hal ini dapat kita lihat di dalam ayat 22. Cara untuk mendekat kepada Allah adalah melalui pertobatan dan memegang semua janjinya sehingga kehidupan umat Allah menjadi kudus dalam perbuatan dan perkataannya. Setelah bertobat, maka cara untuk mendekat kepada Allah selanjutnya adalah memiliki hati yang tulus atau menghilangkan tipu daya serta kemunafikan. Lalu, disiplin yang kedua adalah disiplin diri untuk bertekun di dalam perlombaan iman. Hal ini dapat kita lihat di dalam ayat 23. Memegang teguh iman dan pengharapan akan menjadikan kita sebenarnya dapat melawan tipu muslihat iblis yang dengan tekun berusaha menggoda, merampas iman kita, harapan kita, kekudusan kita, bahkan sukacita di dalam diri kita. Sehingga dengan tekun dan tidak goyah pada apapun juga, maka setiap kita perlu untuk senantiasa berpegang pada iman kita serta hidup di dalam kebenaran Allah agar terhindar dari kemurtadan. Hal itu dapat kita lihat di dalam ayat 35-39. Lalu, disiplin rohani yang ketiga yaitu disiplin diri untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain dan melaksanakan ibadah dengan tekun. Hal ini dapat kita perhatikan di dalam ayat 24-25. Kedua hal ini yaitu sikap saling memperhatikan dan beribadah sebenarnya merupakan suatu sarana yang disediakan Allah agar kita tetap dapat setia, kita tetap dapat bertekun dalam perlombaan iman menjelang kedatangannya yang kedua. Hal ini bertujuan agar antara saudara seiman dapat saling mengingatkan, dapat saling menopang di dalam iman, juga mendorong di dalam kasih dan perbuatan-perbuatan baik, sehingga perbuatan kita menjadi selaras dengan iman kepada Kristus Yesus. Saudara, mari agar setiap kita dapat menikmati hak-hak istimewa yang tersedia bagi kita melalui kematian Yesus di kayu salib, maka marilah kita mendisiplinkan diri untuk selalu senantiasa mendekat kepada Allah dengan keberanian dan hati yang tulus ikhlas, untuk kita juga mendisiplin diri di dalam bertekun di dalam perlombaan iman dan juga saling memperhatikan satu dengan yang lain serta rajin beribadah. Sehingga hak-hak istimewa yaitu berkat Allah dalam hadiratnya serta anugerah pengampunan juga keselamatan dapat kita peroleh melalui Imam Besar Agung kita dan dapat kita nikmati sepanjang kehidupan kita. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, sudahkah kita melakukan disiplin rohani kita untuk mendekat kepada Allah, bertekun dalam perlombaan iman, juga mengasihi saudara seiman serta rajin beribadah? Jika belum sepenuhnya, mari kita berdoa, meminta kekuatan kepada Roh Kudus yang akan menolong kita untuk kita dapat bertekun di dalam disiplin-disiplin rohani. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kembali Allah menambahkan hari dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau Engkau masih mempercayakan hari ini untuk dapat kami jalani, Tuhan. Mari di dalam hari ini pun Tuhan, kami rindu kami tetap bisa berfokus kepada Engkau, bukan hanya berfokus pada diri kami sendiri Tuhan, tetapi pada apa yang Engkau inginkan untuk kami lakukan Tuhan, terutama di dalam hal mendisiplinkan diri kami Tuhan. Mari kami rindu di dalam prosesnya kami mendisiplinkan diri Tuhan, kami meminta kekuatan, pertolongan untuk kami tetap dapat bertekun Tuhan di dalam disiplin-disiplin tersebut. Terima kasih Tuhan, dan hari ini juga kami mau serahkan semua yang akan kami kerjakan ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih karena Engkau senantiasa ada, Engkau senantiasa menyertai kami, dan kami percaya Engkau akan melindungi kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami memulai hari yang baru ini. Haleluya, amin.
Selamat pagi saudara, selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.